Halo Nakama Squad, kembali lagi bersama Nakama Aquatic. Harus diakui, selama 4 tahun terakhir, Cana adalah ikan yang paling populer di kalangan penghobi ikan hias lokal. Banyak yang nggak nyangka kalau ikan yang tadinya cuma dikenal sebagai ikan konsumsi dan ikan buat obat bisa sangat populer sebagai ikan hias. Pas awal naik di tahun 2019 lalu, banyak juga orang yang mencibir dengan sentimen seperti ikan buat dimakan kok dipelihara kepada para penghobi Cana di tahun-tahun tersebut. Tapi bukannya makin redup, pamor Cana malah makin meroket pasca dikenal luas di tahun 2019. Namanya semakin menanjak pas dunia dilanda pandemi pada tahun 2020 lalu. Bersama ikan cupang, Cana menjadi salah satu jenis ikan hias yang digilai oleh para penghobi. Tapi anehnya, Cana nggak seperti arwana, koi, ikan mas koki, dan cupang yang memang dikenal dunia sebagai ikan hias populer. Harus diakui, Cana sangatlah populer di Indonesia, tapi nggak begitu banyak peminatnya di luar negeri. Mengapa Cana bisa sangat diminati oleh para penghobi lokal sehingga bisa merubah citranya dari tadinya ikan konsumsi menjadi ikan hias dengan harga selangit dan punya konten sendiri yang diadakan di hampir seluruh kota di tanah air? Apa sajakah faktor yang membuat Cana menjadi populer di Indonesia? Apakah Cana memang hadir dan diciptakan untuk populer buat Indonesia? Nah, mari kita bedah lewat video ini. Jadi kamu harus tonton sampai habis ya. Pelihara Cana itu gampang. Setiap ngobrol sama temen yang cukup awam sama melihara ikan hias, salah satu concern atau perhatian mereka sebelum memilih untuk memelihara ikan adalah apakah ikannya harus dipelihara pakai filter? Masalah filter ini udah jadi salah satu hal yang bikin orang jadi agak takut buat melihara ikan. Plus mereka menganggap membeli filter adalah keharusan yang cukup menyita dana. Karena harga filter dianggap agak mahal, mereka jadi agak kurang minat buat memelihara ikan. Padahal mah harga filter kan nggak semahal itu ya. Karena hal inilah ikan cupang bisa sangat populer dan dijadikan peliharaan oleh banyak penghobi dari berbagai lapisan masyarakat. Sebabnya ya karena memelihara ikan cupang nggak perlu pakai filter. Nah, kerennya Cana tuh punya tipe yang sama kayak ikan cupang. Mereka adalah ikan yang masuk ke dalam ordo Anabantiformes, yaitu ikan-ikan yang mempunyai sistem pernafasan khusus yang membuat mereka bisa mengambil oksigen dari permukaan air. Jadi ikan-ikan yang datang dari ordo ini nggak memerlukan pasokan oksigen yang banyak di dalam air, sehingga mereka memungkinkan buat hidup di dalam akuarium yang nggak pakai filter. Kemudian ini cukup menarik perhatian bagi para pencinta ikan hias, khususnya ikan predator. Buat mulai, cari tahu soal Cana. Jenis Cana yang pertama kali muncul di permukaan dan menarik perhatian penghobi dalam jumlah yang masif adalah Cana Maru, Cana Pulcra, dan Cana Asiatica. Ketiga Cana inilah yang pada era pandemi mulai dilirik para penghobi. Dengan pesona, karakternya yang galak, tampilan menarik, dan kemudahan memeliharanya, Cana sukses mencuri hati para penghobi. Permintaan akan ikan hias ini emang gede banget, sampai banyak banget orang yang coba jualan Cana di rumahnya. Salah satu faktor mengapa Cana begitu banyak diminati ya karena meliharanya gampang. Kamu nggak perlu akuarium yang besar, nggak perlu juga media filter yang mumpuni. Akuarium ukuran 60 cm udah cukup buat melihara Cana berukuran sedang. Hal ini cukup menyegarkan karena sebelum Cana populer, budaya para penghobi ikan predator di Indonesia adalah membeli akuarium sebesar mungkin karena ikan predator yang mereka pelihara adalah ikan-ikan yang bisa tumbuh sangat besar. Cana juga termasuk ikan yang kuat dari segi daya tahan tubuhnya. Mereka terbukti bisa hidup di berbagai kondisi perairan. Udah gampang meliharanya, kuat juga daya tahan tubuhnya. Kamu tinggal mudik seminggu juga gak akan bikin Canamu mati. Soalnya mereka emang dirancang sebagai ikan predator yang kuat. Di alamnya pun ikan ini sering menghadapi hujan-hujan berat kayak mengeringnya sungai karena musim panas yang membuat ikan ini harus mencari suaka lain demi bisa bertahan hidup. Hadirnya Cana secara langsung ngasih sebuah hal baru yang membuat ikan ini semakin digilai. Bahkan sampai sekarang. Ikan predator yang punya warna memukau. Ikan predator selama ini lebih dikenal karena bentuk dan ukuran tubuhnya yang besar, bukan dari warnanya yang menarik atau coraknya yang warna-warni. Memang ada ikan predator macam ikan Oscar atau ikan lohan yang punya warna memukau, tapi mereka nggak terlalu dikenal sebagai ikan galak. Nah, Cana hadir dengan warna yang sangat menarik. Warna yang dimiliki oleh ikan Cana bervariasi, mulai dari warna orange, merah, hijau, biru, hingga warna kehitaman. Beberapa jenis ikan Cana bahkan memiliki corak yang sangat menarik seperti bercak-bercak atau garis-garis di tubuhnya. Dalam hal ini, warna dan corak menjadi salah satu daya tarik bagi para penggemar ikan Cana. Salah satu jenis ikan Cana dengan warna yang paling muka adalah Cana Barca. Ikan Cana ini memiliki warna perak yang sangat menarik dengan bercak kuning keempat
keemasan yang tersebar di seluruh tubuhnya. Selain itu, cana barca juga memiliki sirip yang panjang dan indah dengan warna merah atau orange yang kontras. Karena cana barca harganya selangit, ada jenis cana lainnya yang sering dibilang sebagai kembarannya. Bentuk cana stewarti emang agak mirip dengan cana barca. Warna tubuhnya keabuan dengan warna biru yang hadir di sirip dorsalnya. Cana stewarti juga punya motif bintik-bintik yang sering disebut dot di seluruh tubuhnya. Dot ini yang menjadi salah satu daya tarik terbesar dari ikan ini. Semakin banyak dot hitam yang hadir di tubuhnya cana stewarti, semakin bagus juga kualitasnya. Jenis ikan cana lainnya yang memiliki warna yang menarik adalah cana auranti. Ikan cana ini memiliki warna dasar hitam yang dilengkapi dengan garis-garis warna orange kekuningan di seluruh tubuhnya dan sedikit warna biru dan hijau di tubuhnya. Warna tersebut memberikan kesan yang cantik dan menawan. Walau lebih dikenal sebagai ikan konsumsi, cana striata juga memiliki corak yang menarik. Walau warnanya nggak ngejreng, ikan cana ini memiliki warna dasar keabuan dengan corak garis-garis yang terlihat sangat jelas di seluruh tubuhnya. Corak tersebut terdiri dari garis-garis horizontal, warna putih, dan hitam yang terlihat sangat konsisten dan rapi. Selain itu, terdapat juga jenis ikan cana yang memiliki warna kuning keemasan yang sangat menarik, yaitu cana Blackberry. Ikan cana ini memiliki warna dasar kehitaman dengan bercak warna merah di tubuhnya. Dan itu, cana Blackberry juga memiliki warna keemasan di sekitar bagian siripnya yang memberikan kesan yang sangat eksotis. Makanya ikan ini juga disebut dengan rainbow snakehead alias ikan gabus pelangi. Masih banyak jenis cana lainnya yang punya warna menarik seperti cana andrau, cana pardalis, cana aristone, cana maru, dan lain-lain. Keberagaman warna dan motif cana yang memukau ini semakin membuat ikan ini memiliki daya tarik yang besar. Mental yang galak layaknya predator sejati. Ikan cana mempunyai sifat galak dan agresif yang cukup terkenal di kalangan para pemilik ikan hias. Mereka mempunyai sifat teritorial yang kuat dan seringkali menyerang ikan lain yang berada di wilayah kuasaannya. Ikan cana juga dikenal sebagai ikan predator yang memakan ikan lain, sehingga mereka akan menyerang dan memakan ikan-ikan yang lebih kecil dari mereka. Sifat galak ikan cana juga terlihat ketika mereka dipertemukan dengan ikan lain di dalam akuarium atau kolam. Cana juga bisa galak ke sama jenisnya. Gak jarang mereka juga bakal nyerang ikan cana lainnya yang masuk ke dalam kuasaannya. Makanya melihara cana nggak bisa digabung, mesti dipisah dalam akuarium yang berbeda atau dikasih sekat berupa kaca buat misahin ikannya. Karena punya watak yang super galak, mereka seringkali akan menyerang dan memaksa ikan-ikan yang lebih lemah. Bahkan ketika lagi nggak merasa terancam, sifat galak ikan cana bisa menjadi masalah yang serius kalau nggak ditangani dengan baik. Selain memaksa ikan lain, ikan cana juga bisa menjadi ancaman bagi manusia jika mereka merasa terancam. Beberapa kasus serangan ikan cana pada manusia terjadi pada beberapa wilayah di Indonesia, sehingga memerlukan perhatian khusus dari para pemilik ikan hias dan masyarakat. Cana yang paling galak dan sering dituduh menyerang manusia adalah cana micropeltes. Salah jenis cana dengan ukuran yang paling gede. Ikan ini lebih dikenal masyarakat dengan sebutan ikan toman. Kepalanya dan mulutnya besar, dilengkapi gigi tajam yang siap menyayap apapun yang mau mereka serang. Melihara cana micropeltes jelas bukan perkara mudah karena kamu harus siap mental menghadapi tingkahnya yang galak dan juga harus menyediakan lahan yang cukup besar karena ikan ini bisa tumbuh hingga 1 meter panjangnya. Mental ikan yang galak adalah sebuah daya tarik besar buat para pencinta ikan predator. Inilah yang menjadi ikan seperti alligator gar, piranha, African tigerfish, dan lain-lain sebagai incaran para penghobi. Segalak ikan ini mendatangkan pemandangan menghibur pas ikannya dikasih makan. Karena faktor inilah gak butuh waktu lama buat cana menarik para penghobi ikan predator buat selingkuh dengan pindah dari ikan-ikan predator berukuran besar ke cana yang lebih mudah dan murah memeliharanya. Harga makanan yang lebih murah. Banyak penghobi ikan predator yang mengeluh kalau memelihara ikan galak emang gak murah. Harga makanannya terbilang mahal karena ikan predator membutuhkan bahan makan seperti ikan mas kecil yang harganya bisa 10.000 sekantong. Pemberian makan buat ikan predator juga nggak boleh jarang karena umumnya penghobi kudu memberi makan ikannya sebanyak 3 kali dalam seminggu. Dengan hitungan kasar, kamu harus nyiapin uang seenggaknya 30.000 seminggu untuk makanan ikan aja. Cana datang membawa kesederhanaan ini dan sesuatu yang baru. Karena walau mereka termasuk ikan galak, ikan ini sebenarnya nggak perlu makanan yang banyak. Ikan cana memiliki ukuran tubuh yang lebih kecil dibandingkan dengan ikan predator lain seperti arapaima dan arwana. Hal ini berarti ikan cana membutuhkan jumlah makanan yang lebih sedikit untuk menjaga kesehatannya. Beri contoh, ikan cana berukuran 10 cm hanya membutuhkan sekitar 3-4 butir pelet pakan dalam sehari. Karena itulah ikan cana sebenarnya nggak membutuhkan makanan yang terlalu mahal. Sebagai pemakan ikan predator, ikan cana bisa diberikan pakan hidup kayak cacing tanah, ulat Hongkong, jangkrik, atau kodok hidup. Selain itu, ikan cana juga bisa diberi pakan berupa pelet yang harganya jauh lebih terjangkau. Gak kayak ikan predator berukuran besar lainnya yang kudu setiap hari dikasih makan. Cana bisa kamu kasih makan sekitar 3 kali seminggu aja dengan menu yang sesuai kebutuhannya.
Mereka bisa dikasih pakan berat kayak cacing atau udang. Bisa pula dikasih makanan ringan macam pelet sebagai asupan hariannya. Dengan ini, melihara cana kamu bisa menghemat ongkos pakan ikan yang cukup banyak. Sebelumnya kamu ngabisin 120.000 per bulan, dengan melihara cana kayaknya kamu bakal cuma ngabisin paling banyak 50.000 aja sebulan. Harganya murah. Salah satu plus Cana adalah harganya yang sangat terjangkau. Cana mirip kayak HP. Mereka punya ikan-ikan yang berharga mahal, tapi ada juga yang harganya murah banget. Cana bisa melengkapi kebutuhan penghobi dari berbagai lapisan ekonomi. Kalau yang punya budget lebih, bisa beli Cana Barca yang harganya mencapai belasan hingga puluhan juta. Kalau yang punya budget sedang, bisa beli Cana Oranti yang dijual dengan harga ratusan hingga jutaan rupiah. Kalau yang punya budget ngepas dan mau nyoba berkenalan sama Cana, ada Asiatica, Cana Pulcra, Cana Maru yang masih bahan, Cana Andrao, dan Cana Stewarti hasil budidaya lokal yang harganya dari puluhan hingga ratusan ribu tergantung ukuran dan kualitas ikannya. Dengan menyediakan Cana yang bisa disesuaikan dengan berbagai market, Cana bisa mendominasi pasar ikan hias lokal. Kalau nggak percaya, coba datang ke pasar-pasar ikan hias. Pasti para pedagang lebih banyak jual ikan Cana daripada ikan jenis lainnya. Atau minimal hampir semua pedagang di situ menjual ikan Cana. Faktor harga yang beragam ini menjadi sebab berikut mengapa Cana perlu digilai oleh penghobi ikan hias selama 4 tahun terakhir. Selama sebelum ada jenis ikan lain yang bisa memberikan daya tarik sebesar Cana, aku rasa ikan ini masih bakal tetap mendominasi. Kesimpulannya, walau sempat dianggap redup di 2 tahun terakhir, harus diakui, Cana masih begitu kuat di pasaran. Minatnya masih terus bertambah dan menjangkau berbagai generasi penghobi. Soalnya yang melihara Cana bukan cuma orang dewasa aja, banyak anak-anak juga yang tertarik buat melihara ikan ini. Dengan begitu, market ikan Cana semakin besar pula. Udah bisa menjangkau berbagai lapisan penghobi dari segi kemampuan ekonominya, Cana juga bisa memikat penghobi lintas usia. Selama ini kayaknya belum ada ikan yang sekomplit ini. Harga terjangkau, mudah dipelihara, jenisnya banyak, mentalnya bagus, merawatnya juga murah, ikannya kuat. Nikmat Tuhan mana yang kalian dustakan? Cana emang sekeren itu.